Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, kali ini Ibu akan membahas materi pada bab 3, yaitu tentang toharoh. Sebelum Ibu memulai materi kali ini, Ibu akan membahas dulu tentang standar kompetensi. Yang pertama yaitu memahami ketentuan toharoh atau bersuci. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Peta konsep toharoh terbagi dua, ada najis, ada hadas. Najis terbagi tiga, ada najis ringan, najis sedang, dan besar. Sedangkan hadas terbagi tiga, ada kecil, besar, larangan. Untuk hadas kecil, cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Hadas dan cara mensucikannya. Hadas adalah kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syarat atau tata aturan hukum Islam. Hadas terbagi dua, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan dubur atau kemaluan. Yang kedua, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Yang keempat, bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal yang berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. Yang keempat, melahirkan. Kelima, keluar mani. Keenam, meninggal dunia. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara mandi wajib atau bertayamum apabila tidak ada air. Selanjutnya, ada najis. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis dibagi tiga. Yang pertama ada najis ringan atau najis muhafafah. Yang kedua najis sedang atau najis mutawassithah. Yang ketiga najis berat atau najis mughallazah. Yang pertama yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Selanjutnya ada najis mutawassithah.
Najis mutawasito adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis mutawasito seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera, seperti warna atau bentuknya, baunya atau rasanya. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuknya, baunya, dan rasanya. Selanjutnya ada najis mutawasito hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya, namun kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, rasanya karena tidak nyata. Najis dan cara mensucikannya. Najis mughalazoh adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Apa perbedaan antara hadas dan najis? Yang pertama, hadas yaitu berupa perbuatan atau tindakan, sedangkan najis berupa benda di luar tubuh. Contoh-contoh hadas yang pertama yaitu ada buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Sedangkan najis contohnya ada air kencing, nanah, darah termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Untuk pembagiannya, kalau hadas terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau untuk najis, pembagiannya ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalazoh. Cara mensucikannya untuk hadas, yang pertama bisa dengan cara berwudu, mandi wajib atau bertayamum. Sedangkan untuk najis, cara mensucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najis. Selanjutnya, apa sih manfaat tohara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bertohara mengarahkan setiap muslim untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah akan mendapatkan pahala. Mungkin dari Ibu cukup sekian materi tohara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.